kita berkumpul untuk beribadah, untuk datang pada Tuhan. Sekarang kita mau angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Tuhan buat sore hari yang indah ini. Terima kasih telah mengumpulkan kami kembali untuk dapat beribadah online sore hari ini. Sebentar kami memulai ibadah kami, Tuhan yang tolong dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya campur tangan Tuhan selalu ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, dalam menjadi doa kami memperlaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita siap memuji Tuhan. Kita angkat pujian Aku Pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, maju tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak der dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, maju tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak der dengan imanku. Semuanya pakai gerakan ya. Aku pahlawan Kristus, maju tetap maju,
dan kita jadi kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Oh, oh, oh. Kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, oh Yesusku, yeay. Tadi kita udah muji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya lebih serius, lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, biarlah itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang juga Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengar. Biarlah setiap firman yang disampaikan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti perintah Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Walaupun kami masih muda, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah melihat kami muda atau kami tua, semuanya sama. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami duduk diam, berikan kami juga konsentrasi yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat sore adik-adik. Nah, jangan bosan-bosan ya buat ibadah Sabtu Ceria online. Semuanya harus tetap semangat walaupun masih di rumah kita masing-masing. Nah, udah tahu kan hari ini mau ibadah Sabtu Ceria, pasti Alkitabnya udah disediain kan? Nah, langsung aja kita buka dalam Yohanes 4 ayat 14. Udah buka semua? Mari kita baca sama-sama ya. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, sebenarnya ada yang tahu nggak itu adik-adik peran air atau manfaat air dalam kehidupan kita? Coba pikir-pikir dulu, udah pernah belajar dong manfaat air? Coba sebutin 3 manfaat air, minimal 3 sebutin coba. Nah, boleh disebutin? Nah, kalau yang Kak cari sih, air itu banyak banget tentunya manfaatnya buat kehidupan kita. Misalkan untuk menghilangkan rasa haus kita, kemudian untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh supaya tetap
terjaga. Kemudian kalau kita makan itu untuk membantu proses pencernaan makanan yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk kehidupan kita sehari-hari, pastinya udah pada tahu kan, air itu manfaatnya banyak banget. Seperti kalau misalkan kita mandi, kan kita butuh air kan mandi. Kita nggak mandi pakai yang lain kan, pasti kita mandi itu pakai air. Pasti semua umat manusia itu mandi pakai air kan. Kemudian untuk misalkan untuk mencuci pakaian, menyiram bunga, atau mencuci piring, pasti kita membutuhkan air kan, baik itu air bersih atau kan kalau untuk tanaman bagus air untuk tanaman tuh biasanya air sisa cucian beras atau air sisa cucian sayur. Nah itu kan bagus juga, tapi kan tetap air kan kita butuhnya. Nah sebenarnya kalau kita baca bacaan ini secara lengkap, tadi kan cuma satu ayat, cuma ayat 14. Tapi kalau kita baca seluruh bacaannya, kan judul perikopnya itu percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, sebenarnya itu udah ada yang tahu belum? Kalau belum, aku singkat cerita aja ya, Kak ceritain. Nah, sebenarnya saat itu Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea bersama murid-muridnya. Nah, karena perjalanannya jauh, maka Tuhan Yesus merasa letih. Dia duduk di samping sumur dan si murid-muridnya itu pergi ke kota untuk membeli makanan. Nah, beberapa saat kemudian ada seorang perempuan Samaria yang datang untuk menimba air di sumur itu. Kemudian Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Nah, singkat cerita, si perempuan Samaria itu meminta air yang tidak akan membuat dia harus datang lagi ke sumur itu. Nah, sebenarnya ada yang tahu nggak air yang dimaksud dalam firman Tuhan hari ini? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau misalkan ada yang masih kurang paham, sebenarnya air yang dimaksud dalam firman Tuhan ini itu adalah kehidupan yang kekal. Nah, air di sini tuh bukan berarti air untuk kegunaan jasmani kita ya adik-adik, seperti untuk menghilangkan rasa haus, tapi air di sini itu adalah air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu untuk kehidupan rohani kita. Nah, kalau ada yang tanya, mau nggak dapat air hidup dari Tuhan Yesus? Nah, pasti semuanya mau kan? Tapi gimana caranya, Kak? Nah, kita kan mungkin ada yang lahir udah lahir dari dia lahir tuh udah Kristen kan? Pasti dia udah tahu bagaimana cara kita mendapatkan air dari Tuhan Yesus, maksudnya kehidupan kekal. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum tahu caranya, ya kita tuh harus melakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan adik-adik. Misalkan kita tuh nggak boleh berbuat dosa, terus kita harus melakukan perintah Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Misalkan kalau berdoa atau beribadah, kita tuh harus sungguh-sungguh. Kalau ibadah tuh kita harus rajin. Tapi tuh kalau ibadah nih, kita nggak boleh buat seperti rutinitas kita adik-adik. Jadi misalkan kalau ke gereja, misalkan kalau udah ibadah normal nih ya, kalau ke gereja kita harus datang terus ibadah terus pulang lagi. Nah, kita tuh pas kita pulang terus kita nggak merasakan apa-apa, yang berarti kita tuh ibadah kita tuh sia-sia, kita belum bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi kalau kita merasakan sukacita berkat Tuhan, nah berarti itu kita mendapatkan sesuatu yang baru bagi hidup kita. Nah, kemudian sebenarnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu seperti orang-orang yang akan merasa haus terus-menerus. Misalnya tuh dia tidak pernah puas, berarti tuh dia kurang bersyukur atas hidupnya sekarang ini. Misalkan contoh aja ya, ini kan semua rata-rata masih sekolah kan. Nah, misalkan tuh
ibu atau bapak guru di sekolahnya tuh memberikan PR atau tugas-tugas yang menumpuk banyak banget. Nah, pasti ada aja yang protes kan, aduh ibu ini atau bapak guru ini kasih PR kok banyak banget ya, belum lagi PR dari pelajaran lain, belum lagi dari pelajaran lain, kan kalau ditambah-tambah kan banyak banget kan. Nah, pasti akan ada yang mengeluh. Nah, sebenarnya tuh kita nggak boleh mengeluh ya Dede, walaupun emang rada capek kan ya buatnya, tapi itu tuh bertujuan, ada maksud dan tujuannya sendiri. Misalkan kalau untuk sekolah, kita tuh lebih memahami materi yang diajarkan oleh ibu bapak guru kita. Misalkan ada materi-materi yang belum kita paham, tapi lewat PR atau tugas, oh ternyata kita jadi ngeh gitu. Oh ini ya ternyata jawabannya, penyelesaiannya seperti ini. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita yang hidup dalam Tuhan Yesus, kita tuh bakal mendapat air hidup yang melegakan. Nah, kan tadi kakak udah bilang, air dalam bacaan ini tuh artinya kehidupan kekal. Nah, pasti semua pengen kan hidup kekal, tapi yang pastinya hidup kekal di surga kan. Gak ada yang mau hidup kekal di neraka, atau ada yang mau hidup di neraka. Gak ada kan yang mau. Nah, makanya kita harus bersekutu dan bergaul dengan Tuhan Yesus. Kita harus menyenangkan Tuhan Yesus. Misalkan kalau ada bakat atau bisa main musik, kita bisa ikut pelayanan musik di gereja, atau ada yang suaranya bagus, kita bisa ikut jadi singer atau WL, atau mungkin ada yang merasa oh nggak ada talenta apa-apa nih buat pelayanan, tenang adik, kita bisa ikut jadi usher. Jadi semua kita tuh bisa melayani Tuhan, tidak ada batasan atau alasan yang membuat kita tuh tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, walaupun dari hal sekecil apapun. Kalau kita membersihkan gereja aja, itu udah menyenangkan hati Tuhan loh. Kita kan udah mempersiapkan tempat ibadah untuk orang-orang dan kita sendiri untuk beribadah. Nah, itu juga kita udah melayani Tuhan sih, bukan tidak berharga, tapi kita jangan menganggap pelayanan kita tuh harus dilihat sama orang, harus yang kita tampil ke depan terus-menerus. Tidak, sebenarnya kita dengan membersihkan gereja pun, mengatur tempat duduk atau mengatur peralatan-peralatan, itu juga sudah dalam bentuk pelayanan. Nah, kira-kira ibadah Sabtu ceria dan bacaan kita pada hari ini sampai di sini aja. Jadi semoga apa yang firman Tuhan kita hari ini dengar bisa bermanfaat bagi kita, dan kita juga bisa memperoleh air kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang ada dalam surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat tuntunan-Mu ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan, sehingga ibadah Sabtu ceria online kami ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa juga ya Tuhan, semoga firman Tuhan yang baru saja kami dengar ya Tuhan dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat memperoleh air kehidupan yang berasal dari-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang belum sempat hadir ya Tuhan, dan belum sempat mengikuti ibadah Sabtu ceria online pada hari ini ya Tuhan. Semoga di lain kesempatan ya Tuhan, mereka dapat ikut turut serta untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan di Sabtu ceria online ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, dadah semua, tetap semangat ya ibadah Sabtu ceria online-nya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.